Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hanifuddin, Magister Agama, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya Sofi Melina Putri akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam. Di sini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah filsafat, yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah Islam. Kita membahas tentang filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mencari tentang suatu kebenaran, atau juga bisa diartikan filsafat adalah ilmu yang mengajarkan manusia untuk hidup teratur. Dalam filsafat, cara berpikirnya terdapat 4 ciri. Yang pertama adalah logis. Logis itu berpikir secara rasional atau bisa masuk di akal sehat, tidak berpusat pada common sense atau pemikiran umum. Yang kedua adalah sistematis. Sistematis adalah cara berpikir yang terstruktur atau step by step. Untuk yang ketiga adalah radikal. Radikal adalah cara berpikir yang mendalam untuk mendapatkan suatu ide atau kenyataan untuk mengungkapkan atau mengangkat dasar-dasar pemikirannya. Yang keempat, yang terakhir adalah universal. Universal adalah mencari dan menemukan gagasan yang bersifat global atau menyeluruh. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pendidikan. Pendidikan mempunyai pengertian bahwa usaha sadar dan terencana dari pendidik kepada peserta didik untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan metode dan teknik yang didukung dengan sarana dan prasarana dan dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam pendidikan terdapat beberapa istilah, yaitu yang pertama mendidik. Mendidik adalah suatu proses untuk mengantarkan anak-anak didik ke arah yang lebih dewasa, baik secara jasmaninya maupun secara rohaninya. Yang kedua adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah komunikasi transaksional untuk mencapai suatu tujuan atau interaksi antara guru dan murid untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga adalah belajar. Belajar adalah usaha seseorang untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Untuk yang keempat adalah mengajar. Mengajar adalah proses penyampaian ilmu dari seorang pendidik kepada peserta didik. Yang terakhir pengajaran. Pengajaran mempunyai arti usaha mentransfer ilmu pengetahuan dari pendidik ke peserta didik. Selanjutnya kita akan berbicara tentang Islam. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai agama yang terakhir, yang banyak pengikutnya. Agama Islam. Di dalam agama Islam, manusia memiliki beberapa kelompok atau bisa dikatakan ada 4. Manusia yang pertama adalah An-Nas. An-Nas adalah makhluk atau manusia yang memiliki aspek sosial. Jadi manusia itu saling berkaitan, saling bantu-membantu, seperti itu ya. Untuk yang kedua adalah Bani Adam. Bani Adam mempunyai pengertian bahwa keturunan Adam atau anak dari Adam digunakan untuk menyatakan manusia bila dilihat dari segi keturunannya. Yang ketiga adalah insan. Insan berasal dari kata nasya, yansa, nasyan, yang berarti lupa. Maksudnya manusia itu sering melupakan janjinya kepada Tuhannya. Yang terakhir, yang keempat adalah al-bashar. Al-bashar memiliki makna bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki sifat kemanusiaan dan keterbatasan. Seperti manusia itu juga makan, minum, butuh kasih sayang, butuh keamanan, butuh kebahagiaan, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kelebihan hanya milik Tuhan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.